Nah, inilah kampung di mana yang diduga ibu dari Samuel Mulyono Prong tinggal di sini. Dari kebun karet, kebun sawit, kebun tebu, kebun nanas, ini di kebun karet lagi, kebun sawit lagi. Mak, dulu waktu ngasihkan bayi ke Ibu Sumiati, itu Mak masih ingat ya? Ingat. Kenapa dulu waktu itu bayinya dikasihkan? Oh, kenapa Pak? Dia sudah nggak ingat apa-apa pada waktu itu. Oh, udah nggak ingat apa-apa, ya udah dikasihkan gitu ya. Oke. Nah, terus setelah itu Ibu Holifah kan tinggal di sana berapa lama Pak sampai akhirnya pindah ke sini? Lama. Saya di sini termasuk merantau kok. Oh, agak-agak baru gitu ya. Saya dari tahun 93 saya masuk perusahaan. 95 ada transmigrasi di sini. Ya saya sudah langsung berdomisili di sini. Oh, ikut transmigrasi itu gabungan. Bukan ikut transmigrasi, saya beli di sini. Oh, pendatang. Oh, iya. Okay. Karena saya bisa berdomisili di sini karena saya dapat orang sini ya ibunya ini. Oh, makanya saya berada di sini. Iya. Oh, iya. Jadi kita orang ini tempat kampung halaman cuma ingat kita orang ada di sana, tapi kita sudah tidak punya hak di sana lagi. Betul hanya sebagai kenangan. Iya, oke. Dan kuburan Bapak juga ada di sana. Saudara-saudara kalau ada acara yang kira-kira acara adat apa acara nikahan, pesta, ya baru kita pulang ke Kota Bumi. Ke saudara tempat harum ini tadi. Iya. Nah, itu keluarga dari ayah saya. Betul. Nah, terus kalau nama ayah Pak Halik siapa namanya? Abdullah. Oh, Abdullah ya. Abdullah nama ayahnya, ibunya Khalifah ya. Betul. 6 bersaudara. Dulu tinggalnya di Talangjali. Ya. Oke, di daerah Prokimau. Betul. Itu juga sama persis karena Samuel Mulyono Prong ini juga mencari ibunya ataupun ayahnya gitu kan ya. Ciri-cirinya nggak sama dengan Ibu Khalifah, yaitu Mas Mulyono juga ayahnya di situ di surat akte adopsinya bahwa ayahnya sudah meninggal. Kemudian tempat tinggalnya itu juga di daerah Prokimau. Jadi dulu Pak Ali, kemudian Bu Khalifah juga dulu tinggal di daerah Prokimau, tepatnya di Talangjali tadi. Betul. Kemudian baru tahun 1993 baru pindah ke sini, berdomisili di sini. Seperti itu. Jadi ada beberapa kesamaan, tapi ini juga belum menentukan apakah memang mereka benar-benar saudara kandung ataupun ibu kandung dari Mas Mulyono. Kita belum tahu karena itu akan kita lakukan proses selanjutnya, yaitu melalui tes DNA, di mana dari tes DNA itu nanti akan menunjukkan kecocokan apakah memang DNA-nya cocok antara Ibu Khalifah dengan Mas Mulyono atau tidak. Kalau cocok berarti benar bahwa Ibu Khalifah adalah orang tua kandung dari Mas Mulyono, tapi kalau ternyata DNA-nya tidak cocok berarti bukan. Berarti mungkin ada yang lain karena di rentang tahun 1970-an sampai 1980-an ada 3.000 anak Indonesia dari berbagai daerah di Indonesia yang diadopsi dari Indonesia dibawa ke Belanda dan sampai saat ini mereka tinggal di Belanda. Jadi kalau misalkan bukan Mas Mulyono, mungkin ada anak-anak adopsi lainnya yang juga memiliki kecocokan DNA yang sama dengan Ibu Khalifah. Nah, jadi nanti kita akan masukkan ke dalam DNA bank atau bank DNA gitu. Jadi di situ untuk mencocok-cocokkan. Nah, ini ada lagi ini. Gimana Pak Ali? Pada dulu itu saya ingat saya belum pernah bekerja karena saya belum mampu dan tenaga saya juga belum laku. Dulu ada PT Satonas. Nah, itu yang jadi pimpinannya pada waktu itu saya ingat saya itu adalah orang asing semua, orang Belanda. Memang betul. Daerah Proximal itu desanya apa ini perusahaannya itu dulu Jalako Satonas. PT Satonas sekarang udah nggak ada,
sudah nggak ada. Sekarang sudah jadi pemukiman angkatan laut semua. Oh, yang daerah pemukiman sekarang itu. Iya, oh, itu dulu PT, bekas PT. PT. Oh, PT Pangan itu dulu. Kalau nggak salah PT Singkong sama PT Gandum. Oh, gitu. Oh, jadi Pak Ali sempat ingat orang-orang Belanda itu yang bekerja di PT Satona. Betul. Cuman kalau saya tahu karena saya kan main, namanya masih kecil dulu. Iya, betul. Ya, kadang lewat. Nah, mereka dulu mobil kan masih langka. Nah, jadi mobil mereka itu mobil Datsun sama Land Rover. Saya masih ingat ya, Pak ya. Sama mobil Jeep Willys. Nah, itu saya masih ingat. Karena pada waktu itu kalau mobil mereka itu lewat masuk ke kampung, ke pedesaan, kami orang menonton. Oh, liatin gini. Betul. Itu apa gitu ya, penasaran ya? Ya bukan, karena masih asing. Masih asing. Motor pun juga belum ada. Masih ada 1-2. Jarang-jarang. TV pun belum ada. Belum ada ya. Tahun itu ya, Pak ya? Tahun itu. Oke. Nah, terus Pak Ali kan tadi sempat difoto oleh almarhum Bidan Sumiati ya. Itu fotonya apakah Pak Ali sempat menyimpan atau foto tersebut dibawa sama Bu Sumiati untuk si adik adopsi ini? Jadi dokumen itu dibawa mereka semua. Mungkin untuk dasar mereka. Nah, jadi kita orang ini ya nggak minta karena jarak tempuh si foto itu nggak model kayak sekarang. Begitu kita berangkat ke konter kita cuci bisa. Kalau sekarang kan jauh jarak tempuhnya. Dulu jauh ya, harus ke kota dulu, ke ini dulu ya. Ke kota yang ada tempat penyucian foto itu harus ke kota. Kita mau ke kota, kita ya dari Talang Jali ke Kota Bumi Kota. Ya lumayan ya, zaman dulu ya Pak ya. Sekarang aja jauh loh, apalagi zaman itu dulu. Itu aja dulu kita orang ini ya jalan kaki ke kota. Jalan kaki ya Pak ya. Mungkin Bu Sumiati moto-moto itu kan untuk dia orang kan, ini aku ngambil anak dari keluarga ini, jadi ini bukan anak ilegal gitu kan, untuk dia orang kita nggak punya pikiran sampai ke situ. Ini pendapat penemuan saya karena saya sudah mengerti. Mungkin orang minta dokumen itu, nanti setelah kita orang ini besar dewasa takut kalau kita nuntut. Nah itu loh, jadi tapi kita nggak ada yang nggak ada nuntut gitu ya Pak ya. Kita nggak ada tuntutan yang sudah. Yang penting saudara saya dibawa, diurus baik-baik, ya sudah. Saya serah sama lillahi ta'ala. Kalau saya ketemu saat ini ketemu, saya bersyukur alhamdulillah. Tidak ketemu, ya nanti di akhiratnya. Persemboyan kita. Saudara masih ketemu nanti. Ya, yang mudah-mudahan lah nanti melalui video ini semoga banyak orang yang menonton dan semoga bisa mempertemukan ya Pak Ali atau siapapun lah ya, yang orang-orang juga mungkin merasa kehilangan juga dengan anaknya juga, Ibu Olivia juga pastinya juga di usia senjanya ingin melihat lah ya Pak anaknya seperti apa sekarang saat itu gitu ya. Tetap kalau seorang ibu pasti rindu gitu kan ya Pak ya. Bukan rindu lagi. Di atasnya rindu ya Pak ya. Betul. Dan seperti halnya juga Mas Mulyono juga dia juga rindu ingin bertemu dengan ibunya. Sebenarnya wajah ibunya seperti apa, saudaranya seperti apa gitu. Dan juga mungkin ya ingin ketemu orang tua dan bisa bercerita usal-usulnya, awal mulanya gimana. Betul. Bukan, maka saya katakan tadi, kita rela tidak rela, ikhlas tidak ikhlas, namun karena faktor keadaan. Betul. Iya. Nah ini kuncinya di situ. Iya. Sebetulnya kalau kita manusiawi, kita nggak akan mungkin lah ya Pak mungkin itu kita ya. seperti itu, nggak setega itu. Betul. Namun kita hidup ini karena pada tahun itu, waduh, daripada nggak keurus mungkin ya Pak ya, karena kebetulan Bu Olivia kan karena tahun single itu parent janda gitu ya. Pada tahun itu ini cerita itu banyak yang besar kepalanya daripada badannya, kurang makan, gizi buruk ya Pak ya. Gizi buruk betul. Nah inilah ceritanya. Anaknya tadi
diurus orang, Iya. orang dilihat kok kayak Ibu Sumiati kan orang mampu, Iya. kan ya seneng. Iya, gitu. betul. Jadi Ibu Sumiati itu satu dia bidan, dia juga ya orang Nanti anak ini dia nanti keurus kan. punya gitu. kan anak ini mungkin keurus. Nah itulah. Dan juga dia manggil kita, orang tua kita, dia manggilnya Mbah. Jadi udah kayak saudara sendiri. Bukan gitu ya. pernahnya Mbah, dia pernah manggilnya pernah nenek. Iya, iya. Kakek, Mbah. Kalau Iya. bahasa Masih Jawanya. ada ikatan-ikatan. Masih ada ikatan saudara. Betul. Betul, makanya kita juga ikhlas dibawa dia pada waktu itu. Mm-mm. Cuman pada waktu dibawa dia itu apa dikasihnya ke orang lain lagi kita nggak tahu. Apa memang dia langsung diotopsi di rumah sakit itu kita nggak tahu. Karena kita juga nggak mengikuti lagi sudah. Oke. Jadi begitu lepas ya sudah. Oke deh guys, itu dia video wawancara saya dengan Ibu Khalifah dan juga Pak Ali. Ini adalah video part 2 ya. Aku masih punya satu lagi, jadi ada part 3 ya. Video wawancara saya dengan Ibu Khalifah yang masih diduga sebagai ibu kandung daripada Mas Mulyono ya. Dan buat kalian semuanya yang penasaran gimana aku tes DNA-nya, tungguin aja video-video berikutnya masih di channel Jarwo Songha. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.